Oke, awalnya kan polisi menargetkan penyelidikan rampung dalam sepekan, namun butuh waktu 21 hari bagi polisi untuk mengungkap penyebab kematian Arya Darul, sehingga kemudian beragam spekulasi sudah terlanjur menyeruak di publik. Dari tahapan yang tadi dijelaskan oleh polisi, tahapan yang paling mana kemudian yang membuat kasus ini menjadi kompleks ataupun lebih memerlukan waktu untuk pendalaman bagi polisi? Ya, kalau kita kembali kepada statement dari Kapolda Metro Jaya, Pak Karyoto, ya, dia mengatakan kami perlu waktu sepekan untuk mengungkap. Ya, mengungkap. Kita yakin pada saat Pak Kapolda menyatakan itu, Kapolda sudah mengantongi mungkin 75 sampai dengan 80% itu alat bukti. Nah, tetapi alat bukti tersebut agar lebih meyakinkan harus didukung oleh alat bukti saintifik. Alat bukti saintifik yang paling menentukan adalah berupa hasil pembicaraan atau hasil komunikasi lewat HP, kemudian pisau luar dan pisau dalam yang didapat pada saat otopsi. Karena itu mengetahui apa penyebab kematian, perkiraan jam kematian, kemudian untuk menentukan hal-hal yang lain itu sangat menentukan pisau dan hasil otopsi itu. Oke. Apabila kita lihat ataupun simak bersama tadi dari pernyataan di Reskrimum Polda Metro Jaya yang mengatakan sebab kematian adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada pernafasan atas yang mengakibatkan mati lemas, di mana kesimpulan dari kepolisian belum menemukan adanya peristiwa pidana. Nah, mengenai tidak adanya unsur pidana, apakah juga serta-merta kita bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan upaya ataupun mengakhiri diri sendiri? Ya, jelas. Kenapa? Kekurangan oksigen, tidak ada pelaku lain, tidak ada unsur pidana, sedangkan di dalam ruangan sudah dicari DNA dan sebagainya, hanya dia sendiri. Kemudian dikaitkan juga dengan alat bukti lain, alat bukti saksi maupun alat bukti saintifik, ya misalnya pembicaraan lewat telepon, kemudian WA dan sebagainya. Itu sudah sangat meyakinkan bahwa yang bersangkutan melakukan hal demikian gitu kan, dan bukan ada unsur pidana dari pihak lain yang menyebabkan kehilangan nyawa yang bersangkutan. Hanya bagaimana saya katakan, untuk peristiwa semacam ini tentunya penyidik atau Polri tidak menyampaikan secara vulgar kepada publik gitu, karena ada hal-hal yang mungkin menyinggung perasaan keluarga dan sebagainya. Oke, Pak Susno, ketika kemudian polisi sampai pada kesimpulan tidak menemukan ataupun belum menemukan adanya peristiwa pidana, artinya motif pun kemudian tidak menjadi kewajiban bagi polisi untuk mengungkapnya? Ya, tidak perlu motif karena motif itu kan sangat 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 erat kaitannya dengan perasaan keluarga, dengan hal-hal lain yang menyangkut misalnya wah ini sangat melukai keluarga, melukai perasaan dan sebagainya, sehingga tidak layak dipublikasi, hanya layak dikonsumsi oleh keluarga dekat saja. Tetapi saya yakin bahwa Polri dengan alat-alat bukti yang ada telah mengetahui penyebabnya atau motifnya yang itu terjadi, sehingga Polri berkesimpulan itu bahwa tidak ada tindak pidana. Itu bahasa yang paling santun gitu. Tidak ada tindak pidana berarti tidak ada orang yang melakukan itu selain dirinya sendiri. Nah, inilah yang disampaikan sampai kemudian timbul pertanyaan, mengapa hal itu terjadi pada seorang diri figur seperti korban. Nah, Polri sudah tahu apa penyebabnya, dan penyebabnya itu tidak layak dia sampaikan kepada publik. Nah, itu konsumsi keluarga. Dan apa yang disimpulkan oleh Polri tentunya didukung oleh alat bukti forensik maupun keterangan saksi. Ada berupa foto, berupa keterangan di WA, berupa keterangan yang didapat dari laptop, berupa keterangan yang didapatkan dari tempat menyimpan data itu, ya sudah lengkap semua, gitu. Sangat lengkap. Jadi ada yang persoalkan, wah itu ada handphone yang hilang. Ya handphone hilang kan nomornya ada kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.